Anjing, baik lagi gue sama temen-temen gue bersama Ardana dan Rifki Dika. Halo teman-teman semua. Di sini kangen gak sih lu sama suara-suara gue pada? Gimana kalau nongkrong? Kan gue pada kan lagi pada PSBB nih. Cuma maksain buat nongkrongnya. Gue ngeliat situasi Jakarta sih, bocah-bocah, bukan bocah-bocah sih, orang-orang Jakarta lebih suka tetap pada nongkrong walaupun dilarang sama pemerintah gitu sih. Menurut lu gimana berdua, Sob? Enggak. Nih, sebelumnya gue mau nanya dulu nih berdua nih. Lo berdua nih, lu tau gak sih panjangannya PSBB itu apaan? PSBB, pembatasan sosial berskala besar lah, tolol. Gue sebenarnya kagak tahu dari awal PSBB itu diterapin nih, gue kagak tahu panjangannya. Gue tahu ya PSBL sih, Persatuan Sepak Bola Badak Lampung. Itu sempat dibahas di bola lop nih, gue nonton kemarin sih. Ini PSBB kayak sih peraturan sosial, pembatasan ya, pembatasan sosial basa-basi. Lebih ke arah basa-basi aja, formalitas lah. Ujung-ujungnya sebenarnya orang Jakarta mah tetap nongkrong aja sebenarnya. Emang orangnya batu sih. Cuma kalau ngomongin nongkrong nih ya, nggak kangen gak sih nongkrong di kampus kemarin sih? Asli. Jujur sih emang orang nggak bisa bohong. Yang namanya bocah kanbar, ibaratkan bocah yang sering nongkrong di kampus sama teman-teman kampus, tiba-tiba di kayak giniin. Mau lu orang rantau, mau rumah lu deket 5 meter dari kampus, lu tetap kangen sih. Iya. Berasa sih kayak gue kan punya banyak organisasi ya kan, kayak World Health organisasi. Normal banget sih, lu anak normal banget sih. Iya, lu anak normal banget sih. Gue organisasi gue tuh banyak ya. Iya. Gak di kantin doang gitu ya. Iya, gue juga Lebih keberasa gitu, di mana-mana gue nggak gue bisa. juga jadi rapat MPM gue susah. Oh, Presma ya? Iya. Iya sih, saudara Prestong ya. Lembek dong. Tapi dari awal nih, kan sekarang lu orang organisasi banget. Lu orang yang akhirnya bersosialisasi di kampus, nongkrong sana sini. Awalnya nih, sebelum lu nongkrong kenal temen banyak, kenalan banyak. Awalnya kayak gimana nih? Maksudnya kayak lu ngadepin tongkrongan lu yang baru nih awal pertama kali masuk kampus. Kan beda-beda nih kita ceritanya kayak gimana. Gue pengen coba lu ceritain satu-satu nih. Buat lu ya. Iya, bisa. Dari kalau gua sih, gua pertama Squalmed buat nyari tongkrong tuh di BC ya. Dari SMK gua bareng-bareng ada 14 orang, tapi itu beda prodi semua. Di BC gua doang sendiri, dan kakak kelas gua nggak ada di situ. Ya udah gua mulai itu nyari. Akhirnya gua ketemu tuh satu organisasi namanya Ikatan Mahasiswa Islam Bolivia. Imip nyong berarti ya, iya. Itu organisasi udah kayak rambutan aja. Iket banget. Ini kan panjangannya Ikatan Mahasiswa Islam Bolivia. Kayak kangkung, Bang. Nah, di situ gua mulai ada tuh dari ini ya kan. Nah, sini gua orang bocah kan, gua maksudnya taat beragama tapi nggak terlalu, maksud gua keluar lah. Lo Nggak ini apa namanya? lo nggak terlalu lagi fanatik lah, ibaratnya terlalu fanatik lah. Ya, apa ya, gue ngeliat teman-teman gue tuh anjing dia sholat minggu nih, gue nggak pernah nyentos kayak gitu. Gue sadar lah ya kan, gue keluar lah. Akhirnya gue pindah dari situ, gue futsal. Pertama gue futsal semester 1 tuh, makin di sini ya kan, tugas banyak. Akhirnya gue close lah. Tadi nih gue pengen masuk Balukwana, wah nggak jadi dah. Gak jadi gua. Susah sih emang kelihatannya ya Balukwana. Kalau gue mau masuk UKM kayak gitu nyong, kalangnya sepele nyong. Perkara ada alumni dari Solo dateng, gue pengen masuk company nyong. Wah, lu gampang dibawa ya. Perkara bang, gue mau ikut company dulu nih, kumpul pertama. Ya ada yang dari Solo nih nyong. Masa lu tinggal sih? Gue junior ya, maba gue masih botak ya kan, udah ya nggak bisa ngelak lah gue, gauts lah, mau gimana sih kan. Itu satu prodi ya, tongkrongan satu prodi gue. Aing seru sih. Kalau gua awalnya, lo kan sama gua le. Iya, gua awalnya makit asli. Temen gua akid doang kali itu. Soalnya gua satu pak orang pasti ya kalau anak futsal kenal sesama teman futsal tuh langsung jadi temen nyong, bener. Relasinya langsung banyak, nyambung obrolan.
Dari lu kenal ini, kenal. Wah, dari situ tuh. Karena satu klaster, temen gue biasanya satu klaster. Gue orangnya pendiam dulu. Pendiam banget. Di awal, wah lu pasti nggak kenal gue lah, pasti berdua. Diam sekali ngomong diam. Diam. Udah tuh nongkrong kan bar, iseng. Karena emang gue dulu nggak nyaman banget sih kayaknya kalau di kantin kan. Bocah akhirnya nyari tongkrongan. Wah dulu mah emang gue nggak nongkrong sama lu pel lagi. Kagak, gue lebih kagak ada temen sih. Gue maksud berdua nih dari asal sekolah Iya. gue udah STM-nya. Yang kuliah tuh males, sekolahnya udah males STM. Apalagi kuliah ya kan. Iya. Stereotipnya kayak gitu. Masuk berdua, beda prodi. Udah gue ibaratnya gue ngerantau lah ini ke di kampus ya kan, kagak ada teman, kagak ada apaan ya kan. Tapi emang susah sih nyari teman pertama di kampus tuh. Iya. Nyari yang cocok, pilih-pilih dulu akhirnya. Yang bertahan sampai sekarang ya jadinya apa nih? Seleksi alam sih. Lu cocok sama gue temenan ya udah terus, kok kagak ya udah berhenti aja. Soalnya banyak sih dari zaman gue klaster, dari ini gue klaster sama Akit ya ujung-ujungnya nongkrongnya ada yang masih nongkrong sama gue, ada yang enggak. Tongkrongan emang tergantung bagaimana lu nya juga, ya kan? Iya tuh, dengerin tuh buat Agoy Agoy Jakarta Timur yang demen bahas tongkrongan ya kan. Iya, gue awal-awal gue kagak kenal lu orang, gue langsung sama Lalu beda prodi nyong. Iya. Lalu beda prodi nyong tongkrongan. Tahu kan dekingannya ini senior. Wah, gue mah dulu nggak berani temenan sama lu. Diculik nyong, bukan dekingan nyong, diculik tai. Junior masih dibego-begoin lah. Masih dibego-begoin lah. Cuma ya namanya junior, mungkin yang anak kampus ngerasain sih yang namanya junior lu ada ya pasti. Lu nggak bisa, maksudnya lu masuk lingkungan baru lu nggak bisa langsung gue pengen buat tongkrongan nih, gue mau temenan sama ini kagak anjing. Ujung-ujungnya ada lu ada senior, ada yang lebih dulu di situ. Intinya jangan jadi senior yang menakutkan, jadilah junior yang ditakutkan. Dikit lu terakhir ngomong gitu. Dilabrak sama alumni yang lain-lain dikit asli. Ini buat yang paham, ini sebenarnya tragedi kelam sih, cuma jadi lo untuk yang Pak ya TTA yang teknik anjing. Buat yang tahu-tahu aja sih soal ya mungkin bisa riset lah ke teman-teman lu yang anak Polmed ya, coba lu cari dah kenapa slogan yang Akit itu membumi banget, membumi, dan itu banyak dicari akhirnya namanya Rifki Dika tuh. Hampir semua kalangan alumni mencari itu. Awal-awal dari tongkrongan juga bisa berangkat dari situ. Dari situ, dari kesalahan bareng-bareng. Akhirnya kita juga belajar ya ujung-ujungnya ya. Maksudnya beberapa teman kita juga akibat dari tongkrongan yang menurut mereka salah di kampus, akhirnya berhasil ngerubah itu dari KBM kita. Buset, wakapres itu kan jatuh ya. Presiden anjing, wakil presiden anjing. Tangan kanan habis dulu. Buset, sekarang udah jadi ketua BEM. Sekarang banyak lah kahim juga ya. Kahim. Kalau ngebahas kahim kan jatuh kahim. Beberapa kahim kita itu juga orang-orang gak jelas sih. Orang-orang yang lahir dari kesalahan. Iya. Orang-orang yang ditatar lebih lah. Iya. Dapat ilmu lebih lah ya. Dan alhasil mereka sebenarnya bisa ngebuktiin sesuatu sih. Iya. Ujung-ujungnya itu. Jadi nggak pure kesalahan banget lah, kita bisa kita dulu salah nih, kita harus berubah. Tapi kalau di tongkrongan nih, lu udah ngalamin apa nih? Maksud gua susahnya di tongkrongan kampus, survive-nya kayak gimana nih? Sampai lu punya temen, sampai lu punya wah nih temen gue yang klop nih, dia apa ada nih. Sampai lu nemu titik nyaman lu di tongkrongan kayak apaan tuh secara pribadi dulu coba. Lu dulu coba, gua dulu ya. Gua mau tahu dari lu dulu. Gua sebenarnya semester 1 jarang nongkrong. Iya, Jarno. Iya. Paling gua nongkrong pertama tuh hari kedua masuk kita ya. Hari kedua masuk. Itu gua nongkrong tuh di kantin pertama sama senior, gua kenalan, gua minta maaf ini bang, gua ini segala macam dah. Kesalahan masa lalu lagi. Iya, TTA aja nih kalau kesalahan masa lalu. Pokoknya di situ pas gua lagi nongkrong itu gua udah dikenalin di situ kayak. Ya gua udah dikenalin di situ. Jadi gua ibaratnya
udah pada tahu gue nih, cuman gue belum buka. Akhirnya gue buka di situ kan. Itu tantangan tuh lumayan, nggak sampai malam banget sih itu ya. Bisa lah paling ya. Sampai bisa gue cabut lah. Gue semester 1 gue masih alim kan, masih ikut iketan mahasiswa Islam Media tuh. Jadi gue organisasi juga, gue di rumah Karang Taruna sama gue ikut hadro. Gue cabut, gue mau latihan hadro. Lu islamik banget ya. Dulu mungkin dia islamik banget sih. Ya, dulu gue masih main hadro semester 1, makanya gue cabut balik mau latihan hadro. Gue malam minggu majelis dulu semester 1. Cuman karang-karang ini gue ya for your information ya. Lebih ke vakum sih lah. Ya. For your information ini lagi puasa ini orang pada ngerokok. Ini udah jam 5 lewat nih, maksud gue, jadi lu tau lah. Tingkat alim merokok kan makro ya jatuhnya ya, nggak batal kan. Yang penting kagak makan sama ciol. Ya TTA lagi tuh ciol tuh. Kalau lu Pel? Kalau gua hari pertama gua udah kacau sih. Ya. Gua hari pertama gua nggak nongkrong di kampus ya. Gua hari pertama nggak nongkrong di kampus. Dan nongkrong di kampus gua malam ya kan, di kontak. Sini ke kampus. Alumni lo nih abis sidang pengen selebrasi. udah nggak bener tuh selebrasi. Iya. Gue paranin dah. Itu sebenarnya teman-teman klaster gue kan. Gue paranin lah. Gue paranin. Yang namanya di kanbar ya kan, nongkrong pisah-pisah tapi tetap nyatu itu. Yang namanya di kanbar tuh. Bongkar minuman. No, BC masih ada orang. Itu gue nongkrong di BC masih ada orang, no. Gue anak BC kan. Apa kabar gue nantinya ya kan, gue udah mikir jauh tuh apa kabar gue kan. BC ngasih minuman, wah udah nggak bener banget kan tuh deh, ngasih minuman ketemu si Paris udah gimana ngemok gue kan, ngemok gue di makrab, gue dikata ngeboti tai itu yang mata lu kuning tuh anjing. Ini kan aman banget bocah kagak udah mana pas pertama kali ngeliat lu yang gue mau di makrab kan, sini lu duduk lu, Cet udah panik ya kan. untungnya deh sini kagak ngapain. Lu dari mana? Aman dah, gue udah tanya kayak gitu, udah aman dah. Ya udah diajak nongkrong. Gue pikir gue bisa balik nih. Iya. Namanya udah malam ya kan? Iya. Gue pikir gue bisa balik nih. Udahlah kagak usah balik, sini aja. Ya bang, gue pengen balik bang, kagak bawa motor. Udah nginep aja. Ya, nginep di mana bang? Di gudang. Wah emang senior jago ngerayu sih emang Di sih. gudang. Ya udah tuh gue nginep ya kan, gue nginep. Udah tuh, gue kagak tidur. Udah di gudang ya kan, itu gudang lah, yang namanya gudang selantai ya kan sama kelas-kelas. Gue di dalam gudang gue udah denger nih bocah angkatan kita lah, udah pada berisik nih. Nah itu gudang cuman pintunya ruang hima. Iya. Pas gue keluar itu bocah langsung silent ngeliat gue nih. Ngapain lo? Lu ngapain lo? Ya, tai kata gue. Kagak ruang hima itu gudang. Lah itu ruang hima. Apa kecap anjing. Bukan kayak gituan doang, tai. Itu akibat lebih kenal dulu sama senior dong, ya kan? Diculik. Oke lah. Diculik sama senior. Emang ada plus minus sih, ada plus minus. Ibarat kan kita yang ngelihatnya nih, anjing dia udah main sama seniornya, oh kenal aja kenceng deh, oh udah diajak ke gudang nih, yang dikira hima lagi, ruang hima lagi. Emang sih yang tai sih itu sih gudang tapi bacanya ruang hima. Malah gak ada anak hima di situ, tai mah alumni. anjing. Nih sih kalau gua dibilang awal nongkrong bingung, ibaratnya nongkrong gua selektif karena gua orangnya pendiam dulu banget kan. dulu banget Beda dulu sama sekarang. iya beda. Emang lu baru kelihatan. Iya beda nongkrong sama temen-temen gua. Kalau nyeritain sebenarnya kita hampir sama, gua makit ibaratkan sama sih nongkrongnya, cuma bedanya yang bener-bener ngebuat gua ketemu banget temen gua. Kelar pokoknya abis itu kita ke puncak bareng tuh. Nah itu awal bener-bener gua ketemu bocah, kita ke puncak bareng. Gua ngerasain tuh dari situ yang namanya anjing nih masih
masih kenal satu sama lain, jadi kita masih ngumpul bareng gitu, nongkrong bareng-bareng sama bocah ke puncak. Tahu tuh sifat-sifat bocah, maksudnya lucu-lucu bocah kayak gimana tuh, ada yang kedinginan lah di Cibodas gitu. Pas lagi survei. Iya itu. Nah dari sih. situ tuh ibaratkan kita udah akhirnya ujung-ujungnya kita ngelihat satu sama lain. Cuma kalau buat nongkrong di kampus sebenarnya yang penting lu beradaptasi sama lingkungan sih ya. Kalau gua dari orang yang emang pendiam awal, emang gue susah kenalan sama orang sih, karena gua bingungnya cara berkenalan sama orang tuh kayak gimana. Cuma setelah lu mungkin ya udah ngerasa nyaman satu sama lain, lu udah kenal gue kayak gimana, gue lebih terbuka setelah itu. Ini ada cerita lucu sih. Gue pertama kali nongkrong sama bocah kalau nggak salah ke Gultik sama anak ceweknya nih yang bener. Terus pas gue sama Kubil nyong naik motor dari sepanjang jalan gue kenal Lala doang. Lala sisanya gue nggak kenal. Temen-temennya wah temen kelas lu Ayu, Kubil, bla bla bla. Terus pas gue jemput, gue bopat tuh dari rumah Lala balik. Terus gue bilang gue kayaknya sama Lala nih. Gue kenal Lala doang dong, temen kelas gue. Pas sudah kayak gitu, si Lala ngomong, "Le, lu sama Kubil ya?" "Ah, Kubil yang mana?" Kayak gitu. "Oh, itu Kubil." Ya udah ya sama gue. Tapi gue ajak gue ngobrol, iya. Apaan ya basa-basi ya? Lala ngajarin gue, bilang aja, dia kan lagi ada masalah sama cowoknya, coba lu tanya. Buset, udah langsung masalah pribadi dong. Gue bilang, udah langsung masalah pribadi nih gue tanya. Lu kalau tahu dari Polmed, kita mau makan ke ini, sate Taichan Senayan. Itu dari akhirnya kan ujung-ujungnya makan di Gultik. Cuma nih yang gua alamin di sana adalah gua sama Kubil dari Polmed ke sate Taichan Senayan sampai ke Gultik sampai balik lagi ke Polmed, gua nggak ngobrol sama Kubil. Nggak ngobrol, di jalan diem kayak uji nyali. Jadi nggak ada yang mau buka obrolan asli. Karena gua pribadi gua nggak bisa kenalan sama orang secara gampang. Cewek yang kedua. Cewek lagi, yang kedua cewek. Yang ketiga orangnya kayak Kubil. Cewek yang kayak Kubil, yang bener-bener dia sebenarnya juga pendiam. Yang ketiga, yang keempat, gue diajarin Lala gimana cara buka obrolan, tapi lewat secara pribadi. Alhasil ya, kalau seingat gue ngobrol sekali doang. Ketika gue balik, akhirnya Kubil ngomong, "Le, cowok, lu izinin cowok, bilangin ke cowok gue dong, izinin kalau lu sama gue gini. Anjing, obrolan pertama kita pribadi banget nih, serius. Ya udah ya nggak apa-apa, ya udah lu VN aja. Ya udah gue VN tuh. Ini cewek lo sama gue ya, bla 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 bla. Udah gue kasih tuh. Udah kelar itu, udah kita nggak ngobrol lagi berkomen. Udah ya, thank you ya udah balik. Anjing, kesan pertama gue mau Kubil kayak gitu tuh. Kesan pertama gue sama bocah, alhasil sebenarnya Kubil tuh yang Lala ngerasain tuh gua yang namanya kenal gua tuh pas cuek-cuek klaster juga tuh. Makanya pas kalau Lala dia bilangnya gini. Jadi pas gua klaster sama lu klaster 9, kan dia klaster 8 sama Campur. Dia lagi mampir tuh ke klaster kita lagi buat film. Dia kenal gua gara-gara gua satu market. Kenal gue Iqbal namanya, belum balik. Ya Iqbal. Dulu Iqbal. Iya, Iqbal. Mas pendiam. Iya, Iqbal. Iya. Iqbal Pas udah broadcast kan. iya beda. Terus pas gue lagi syuting, seinget gue ya, katanya Lala gini sih, dia manggil gue karena dia kenal Lala kan sebenarnya kalau udah kenal so asik, dia bilang gini, "Iqbal, oi," gitu doang nyong. Oi, karena gue juga bingung mau bersikap kayak apa. Terus kata Lala setelah gue tanya-tanya, "First impression lu ke gue apaan lah?" Dia bilang, "Lu cuek banget sih, masa gue panggil Iqbal?" Woi, gitu doang, responnya kagak jelas. Yang itu pribadi ya, kan maksud gue setiap orang tuh nyikapinnya di awal tuh pasti beda-beda. Setelah itu lu pasti kenal gue kayak apa, kayak gitu sih. Cuma kalau dari lu pada nih, yang ngalamin hal-hal ininya, fase buruknya, fase susahnya sama bocah, dari tongkrongan nih fase susah sampai fase senangnya, udah ngalamin apa? Sebutin salah satunya, kan pasti banyak tuh. Dari kita udah temenan dari 5 semester, ibaratkan dari itu satu aja sebutin, kira-kira dari awalan susahnya, pernah ngalamin susah atau ngalamin senang apa nih? Kalau gua susah, kalau ngomongin pas klasternya, gua susah banget sih ya. Iya. Itu susah banget sih gua. Klaster gue tuh isinya
Ipan Riuh. Iya. Ipan tuh Riuh itu wah gue nggak kenal Nyong. Dia Ipan Apsara Itu market ya. Bukan itu ke film. syutingan, Nyong. Oh ya film. Itu Oh syutingan, iya Nyong. iya Itu iya. syutingan Nyong. Siapa Ardian bocah-bocah kayak gitu dah. Bocah-bocah kayak gitu dah. Iya gue cuma cari Kan nggak edit nongkrong banget dah. gue syuting lah 2 hari ya kan. Itu pas hari pertama tuh yo kumpul yo nih disokin gini. Kumpul di FC kan. Di FC itu kita orang udah deket tuh. Iya. Cuman masih ngechat. Lu pada di mana? Gue di FC Iya. nih, gue di FC. Lu di FC orang-orangnya tapi mana Iya, kan? iya. Gue tetap sendiri nih di Iya. FC nih. Ujung-ujungnya Riu nyamperin. Lu Ardana ya? Sama sih banget. Iya, lu siapa? Gue Riu. Oh, lu Riu. Oh iya. Oh ya, gue Tompel. Oh, lu Tompel ya. Yang lain mana? Gue kagak tahu, gue kagak kenal. Gue kagak kenal yo. Ini lu orang pertama nih. Gue kagak kenal sisanya yang mana. Ya udah lah. Udah tuh hari pertama ya kan syuting. Nggak keburu waktu ya kan, nggak keburu nih kayaknya nih. Lanjut aja besok ya kan. Ya udah lanjut besok pas hari kedua itu kok nggak salah Jumatnya udah makrab tuh. Iya. Jumatnya udah makrab. Gue syuting hari, gue lupa dah. Pokoknya besoknya pahit Nyong. Yang datang cuma 3 orang Nyong. Gila. Yang datang 3 orang. Gue, Apsara, Uri sampai bawa abangnya. Ini gue syuting, gila. Kata gue, dia ini siapa ya coba? Iya. Ini siapa? Ini abangnya si Uri yang mana? Itu. Gede yang gede. Nggak kelihatan tadi. Oh, yaudah lah, nanti syuting ya kan. Mana gue talentnya ya kan? Syuting sedih, gue muka konyol. Aduh, gue kagak cocok banget dah. Dia kagak cocok banget tuh. Kedua sih yang paling pahit itu. Iya. Buat di awal ya. Kalau lu Ki, coba. Kalau gue sih buat nyari tongkrongan, gue kalau di kampus sih kebanyakan suka ya. Kalau gue kalau ngerasa nggak enaknya gue kalau di tongkrongan, gue lebih nggak enakin tongkrongan gue di rumah. Kayak dari Karang Taruna, anak-anak rumah gue, terus majelis Itu gue, orang organisasi banget sih lu. majelis gue. Itu semester 1 gue banyak ngorbanin dah itu, biarin yang penting gue di organisasi di kampus nih gue bisa jalan. Kampus dulu lah. Iya, iya. Nah gue tuh awal-awal masuk pertama klaster ya. Klaster gue PSP tuh 17 gue sama Hakim tuh, tahu udah DO. Udah DO sih. Bisa Itu kelompok gue Nyong. Itu kelompok gue Nyong. Itu klaster gue itu dia. Itu kelas gua lagi, itu kelas gua. Klaster gue gue Nyong. pertama sama dia tuh sama Hakim. Lu BC iya. Oh iya, BC nih sama Hakim nih gue berdua duduk ngobrol. Dia gamers Nyong Dota, gue juga Dota. gamers. Dikit lah nyambung. Dikit, ya, ada. bisa nyebar lah dari situ. Gue ketemu Atala Nyong. Atala BC. Ya, Atala, gue pengen nyambung ya sama dia. Udah lah tuh. Sampai sekarang Iya. kita nggak nyambung dah. Sampai sekarang nggak paham lah gimana. Kagak Nyong, emang dia kagak nyambung sama Iya. sekali. Ya aneh gitu aneh. Udah habis dari PSP, udahlah kebentuk tuh kelompok market ya. Kelompok market gue ketemu tuh sama Patuy, sama Ferdinand, Iya. sama Ija, sama satu lagi yang udah keluar tuh siapa, Mita ya, kelas D, kelasannya D. Kan tuh gue ketemu Mardian gue di kantin tuh dia, gue terakhir datang kan nungguin gue biasa dah tuh gue sama dulu kan masih sama Cakor gue tuh, sama Cakor, sama Kiwil, sama si apa namanya, Maul. Maul, Ya, Maul sama Andri, dah tuh gue nyamperin dia pada ke kelompokannya, gue nyamperin ini di mana di kantin, di mana tuh di pojok, cari aja yang sweater merah katanya kan. Gue cari nih di kantin, ternyata di kantin ini Nyong, iklan pojok. Iya, Jauh tadi. gue liat si Pate nih, batik sesat nih, bisa lah obrolan tuh, samperin, ini tuh, oh ini ya, iya, oh ini ya, salaman dah tuh, kenalan basa-basi, lu anak sesat, iya. Gue pertama langsung nembak Jupe Nyong, yang gue tahu anak sesat Iya. Jupe doang, lu kenal Jupe dong, gue sekolah sih, lu futsal berarti, iya futsal, lu masuk futsal, Futsal kan dulu juga futsal. Ferdinand, Patur, futsal, Iya, futsal. gue nyambung dari situ Iya. futsal ya kan. Nah habis itu bisa ada tuh klaster tuh, gue udah ngomongin sama Patur kan, gue punya skrip nih tapi gue nggak berani direct. Gue kebetulan gue di SMK gue pernah ngedirect kan, jadi Patur ngarahin skrip nih, ayo kita bikin ya. Kira gagal tuh,
Skrip gue di situ gagal tuh kan gara-gara klaster kan, beda lagi kelompoknya. Nah di klaster gue ketemu Bale tuh, nyambung lagi tuh relasi Ya, futsal gue futsal. dari Batur ke Bale Iya. sama anak-anak inilah 79 ya. Iya. Kita gabung sama 79 semua tuh, Alif, Rere, Rere, Gigeng, Kigeng. Wai, Wah enggak. tapi dia temenan lah Ya, ibaratnya, dia temen bakal- SD Kigeng. Iya. Gua jadi keiket semua tuh Iya, klaster jadi gua tuh. kegabung dah tuh. Itu anak-anak pinter sih. Iya. Lebih ke anak-anak pinter sih di kelas 9 sih. Anak-anak berani nyong. Nambah iya Kiwil lo. Wah itu lucu. Iya. Yang ini di rumah di Kosadiun. Wah itu Kok kalau nggak salah itu gue ketemu lu Nyong. Itu klaster gua kan. Wajar lo ketemu yang dia. Kiwil gua nanya lu kagak, dia pahit banget lah ya. Kenapa? Sumpah dia naik motor NMAX di bertiga sama si anak DG, gua enggak tahu dia tuh lupa. Kagak, lau yang naik Nmax Nyong. Oh iya, gua naik NMAX. Gua malu deh. Iya iya iya. Kita mau nganter Iya, Kiwil. iya, iya. Gua kenal di Tompel ya kan. Oh iya iya gua tahu. Enggak, Tompel ngomong, nama gua Ardana, tapi Iya. panggil gua Tompel aja. Iya, iya, iya. Bangga tuh. Pas di belokan ini kan, tukang jamu Iya. tahu sih ya. Belok. Pel, Aldi mana Pel? Lu ngeliat Aldi enggak? Aldi siapa? Kagak. Gue nggak kenal, gila temen lagi pingsan. Itu saking itulah ibaratkan kuncinya kenapa lu lebih harus nongkrong sama temen lu dibanding sama senior lu Nyong. Itu ketika ditanya temen lu harus bisa jawab lah. Maksudnya lu jawab pahit banget. Gak tau, gue gak kenal. Gila gak? Seenggaknya kan, ini Aldi nih. Oh tadi kesonoin kan, seenggaknya ada Ya, jawaban. Kira gak ada jawaban tuh. Gila, temen gue lagi pingsan nih. Gue bawa dia mix bertiga. Kurang relasi. Iya. Itu kurang relasi banget gue. Parah itu. Lucu banget. Cuma kalau gua sulitnya pertama, wah gua dari market gua udah lumayan survive tuh. Gua market gua Lala, terus Syada, Taruna, gua lupa Salsa, Wayuni. Nah itu pada lu kalau sadar market gua market tergede dan terniat Semua itu lu yang paling itu gitu. gede banget anjing. Dia kagak pakai yang apa ya? Lu pakai apa sih? Art paper. Iya, Iya, nggak pakai art enggak, paper. gua pakai triplek, gua udah Iya. bener-bener triplek. Lebih langit lagi, lebih asbes. Iya, lu tau gak? Gara-gara gini sih, lucunya kan kita mager ngumpul. Gua nggak tahu entah kelompok gua mager ngumpul apa kita susah ditemuin. Dia bilang, kita kerjanya dari jauhan aja ya. Rumah lu mana? Cibubur. Bla bla bla. Wah, jauh banget Cibubur, Bekasi. Wah, rumahnya mencar semua dah. Ya udah bagi tugas. Gua kalau nggak salah karena gua ngerti pas itu apa sih kalau yang di internet nyari desain free pick, Iya. gue ngerti free pick, temen gue nyuruh nyari yang gambar kamera, campers dan sebagainya. Taruna bilang, gue aja yang ngurusin art paper lah. Oke, gue bilang oke. Kita bener-bener gambling, datang jam 7 kan pokoknya ketemuan ngumpul pas apa sih itu yang ngumpul POP itu jam berapa? Pokoknya agak siangan dah. Gue bilang tuh, ya udah kita ketemuan pagi dah. Dia pas gue pagi gue ketemu langsung sama Taruna. Tar mana udah nih ambil dulu ya di mobil. Gue udah kaget tuh di mobil. Emang apaan? Gue nggak nemu art paper. Terus apa dikeluarin dong bapak ya. Bapaknya gondrong putih nyong naik mobil. Wah anak senibat bokapnya serem, gue gak berani protes nih. Dikeluarin segede-gede meja belajar nyong. Buset dah. Ini gua nyetak gambar kecil banget dong sama botol Linsto, gedean botol Linsto kali itu. Terus gua mikir anjing kagak ngaruh banget nih gambar gua nih di tempat dia. Pas gua tes kan, oh iya bener. Wah ilah, ini mah lebih cocok jadi lapangan nih kok kayak gini guys, studio. Maksudnya dari situ tuh temen-temen gua lumayan kaget. Lu patungan paling berapa? Gua tanya lu patungan berapa? Berapa ya? 30 lu. Enggak, gue bangsa ceban. Lu bangsa ceban, lu bangsa. Gue 50 satu orang. 50 gua tanya, ini apa nih 50? Lah ini triplek. Oh iya oke. Gue ngeliat dari triplek gue udah menjelaskan banget situ. Dari situ tuh. Wah, udah gak jelas nih dari sini. Dari situ tuh masuk, akhirnya gue masuk tuh ke klaster, ketemu Akid, ketemu bocah. Sebenarnya serunya di klaster syutingnya nggak nemu pahitnya tuh, syuting seru aja tuh. Terus kalau pahit sebenarnya ini Kit gue mau berangkat makrab sama lu. Oh iya gue janjian sama dia Itu laus yang baik. gue janjian, jadi gue bilang Kit kita berangkat bareng aja di rumah Aldio, nginepnya di sana ayo. Dia udah izin ke Aldio, ya udah. Lu datang dari jam berapa?
Gue datang dari gua pertama nungguin lu dulu jam 12 lah. Iya, Ya. Gue datang nih ke rumah Aldi. Di, gue kabarin kan. Gue nginep rumah lu ya sama Bale, Bale. Iya, iya. Bale mana Iqbal? iya. Oh ya udah sini aja. Gue datang cek. Assalamualaikum. Naruh tuh carrier gua. Gua ke depan ada si ini Gendos. Dia ngekos kan. Iya. Dia lagi bungkus-bungkusin apaan tuh, gue dikasih momogi ya, relasi lah ngobrol. Lu nungguin siapa? Gue nungguin teman gue si Iqbal, satu klaster. Ini momogi nih gue dikasih apa? Biasa banget sih nyari temen. Oreo, gue Iya. dikasih banyak banget tuh. Set. Ini seret ya, gue rokok. Nah, terus si Caker bete kali kan. Gue tidur duluan ya Dika. Iya tidur aja, gue nungguin balik dulu. Balik gue tungguin sampai jam 2 kalau salah ya. Iya. Gue di depan nyamuk ya kan, kosan Caker yang di atas dulu. Gue duduk di depannya kan, mana ya Bal ya, gue tidur dia tahu kali ya, dia tahu nggak ya rumahnya si Caker ya. Akhirnya mata nggak bisa bohong no. Tidur gue tidur bangun kok gelap ya kan, gue bangun duluan tuh alarm bangun, gue buka pintu Caker nih, tak ke ruang tamu, anjing Bale lagi gini-gini lagi benerin kumis gentot gini-gini anjing. Gue bilang wah ini dia, lu dateng lu tahu lah rumahnya, tahu gue gini anjing. Wah, tapi apa nyari kamar Cakor lumayan sulit gua kan. Gua nggak tahu nih rumah Cakor yang mana. Ibaratkan rumahnya gua tahu, cuma kamarnya gua nggak tahu tuh. Jadi gue emang janjian gue minta anterin temen gua karena nggak bawa motor, nyari baju bla bla bla. Gua nongkrong dulu noh, nggak enak kan temen gua anterin doang, gua ajak nongkrong dulu, ayo nongkrong dulu wakop dari situ, nanti baru lu anterin ke rumah temen gua. Gue sebenarnya jam 12 udah OTW. Nah nongkrong sampai jam 2 di warkop. Pas udah nongkrong di warkop balik ke kosan temen, ke kosan Cakor. Gue nyari nih yang mana ya kamarnya, gue takut salah ketok nih om, kagak ada yang keluar. Gue ke atas kali ya, biasanya bocah di atas nih. Gue buka yang kamar paling gede, ada ruang tamunya, ada pintu 2 nih. Ini kamarnya mana lagi, gue bingung nih. Akhirnya gue keluar, gue ketok nih yang paling kiri. Gue mulai dari yang paling kiri, tok. Yang keluar Gendos sama Rapi tuh. Gue ingat sama Rapi ya. Lu tahu gak kamarnya Aldi yang mana? Oh lu temennya Aldi, ini kamarnya gini. Baru tuh di dalam gue lihat Akit sama Cakor. Wah, gue baru pertama kali ketemu Cakor. Ketemu dia lagi tidur, ngelihat gue buka pintu dia bangun tuh. Oh lu Iqbal ya? Iya gue Iqbal. Lu Cakor ya, kenalan tuh. Tapi gue langsung masuk ke rumah tuh. Lucu banget. Abis itu kan gue nggak sempet tidur gara-gara itu pagi banget. Udah dah nggak usah tidur. Ayo berangkat jam 3:30 atau jam berapa ya, udah mandi nih, mandi, udah prepare banget, ayo kita jalan nih ke UP, ayo jalan kita beli rokok dulu ya sebelum itu ya kan, nanti kalau udah di sana nggak bisa ngerokok. Oh iya ya, kunci kali ya bawa ke sana, kiranya mau liburan soalnya kan, iming-imingnya liburan. Di jalan gua ngerokok, ada yang beli bekal dulu sih, beli roti sampai sana masih ada ya. Keluarin itu buat dorongan gentot. Masalahnya dari pagi kita disuruh dibawain bekal kan sama Cakor tuh. Terus kata ini, yaudah kita beli roti gitu buat di jalan sama ngerokok tuh akhirnya jalan ya. Nah pas gua jalan itu gua, Akit, Cakor, Gendos, Rapi kalau nggak salah, sama Alin bukan sih? Berlima dah tuh, jalan tuh berlima. Itu mah nggak ini, balik kita satu arah nih, satu tujuan dia kan. Balik turun di UP dari angkot, wah kita nih kapan? Hujan kan, hujan. Mana bawa carrier pada gede-gede banget, muka seput banget abis jalan tuh lagi kan. Nunggu yang arah yang belakang tuh, yang kayak arah jalur cepat. Nah di situ kan nunggu di depan ini beli gorengan, nunggu di depan warkop set beli gorengan set. Udah nih nyater angkot dah set. Habis itu kita jalan-jalan tuh, bocah hujan-hujanan anjing berhentiin. Kita mau beman sebenarnya ya, cuma kagak nemu aja di jalan anjing. Bawa Gendos, bawa Raffi nih. Anjing PR banget juga. Ngeluh jalan, anjing capek ya, udah. Itu balik masih ini dulu kepikiran, cengin Kiwil. Jadi for your information, Kiwil tuh teman gue yang pingsan itu nyom, yang dibilang tompel nyariin Aldi, dia bilang nggak kenal. Kiwil itu satu klaster gue, cuma dia pingsan tuh pas lagi
sakit lah nggak boleh ikut gitu ya. Apa sih dia pas itu? Vertigo. Anjing, baru awal vertigo dia kena vertigo tuh. Wah, dicengin habis-habisan tuh. Kita jalan. Lucuan Kigeng sih. Nyatar kalau nggak salah bayar berapa ya? 60. Kita bilang sampai ini ya, sampai apa teladan. Rumah Kigeng jaga Karsa kan gua nggak salah pas itu. Dikira sampai jaga Karsa nih yang 60. Ini udah nih ya di sini ya. Wah, bukan yang penjaga Karsa kagak di teladan. Wah, mampus Kigeng jadinya ikut sama kita tuh ada Kigeng tuh makanya. Cuma enaknya dikasih makan. Iya, balik nasi uduk sih. Nasi uduk, setelan, main campur. Iya, Mandri sama Kigeng. Anjing makan. Udah lu ngobrol akhirnya di situ gue baru kenal bocah. Kebuka sih. Baru kebuka. Gue nggak kenal sih itu. Gue nggak anak PNB nyong. Gue balik ke kan naik kereta. Di kereta gue mau Kemal. Tahu lah sendiri lah tuh. Lu baru kemarin. Itu dari UP tuh. Dia cuma naik sampai UI. Lu baru kemarin. Gue udah lama gue. Lu kemana? Gue ke Kalisari. Gue pasti belum tahu Kalisari. Iya. Gue kurang tahu lah jalan-jalanan Jaktim dan sekitar. Iya. Gue Kalisari gue so asik aja. Lumayan. Gue nggak tahu yang cuma lu. Lumayan. Iyalah. Terus lu naik angkot turun di mana ini? Sini gue di UI. Oh di UI. Yaudah. Turun ya kan. Gue turun Depok Lama nih. Gue puyeng tuh itu posisi udah malam ya kan. Dari Depok Lama nih kagak ada angkot ke rumah gue. Bingung tuh gue. Kontak gue, bocah iklan yang kagak ikut makrab. Kontak. Gue lagi nungguin dijemput ya kan. Ada yang nyamperin gue. Bang, pinjam gue dong. Pakai bajunya mau nisem ya. Gue kayak kenal nih ini baju gue kayak kenal nih. Komet bang. Iya komet. Lah, dikenalnya sama jemput gue. Satu SMK. Gak usah sama siapa Amir. Iya. Oh udah sini nongkrong bareng. Akhirnya gue nongkrong sama bocah PNB nya kagak sama BC. Awalnya sama bocah PNB, pas masuk sama senior kagak. Iya. Tai, kurang Beda kan. Beda buat awalan semua orang beda, Nyong. Awalan gua sebenarnya pas Nisa ulang tahun. Oh iya, itu Mbak, gua enggak ada. Gua ada. Gua ada. Oh, lu ada. Lu bisa basori ya. Oh, itu kan kekasihnya Koirul Nisa ya. Gua datang, gua bertiga. Gua berempat. Gua kenalnya cuma gua Kiwil, Melpa, Maul. Cuman Maul enggak datang tuh, gua Kiwil sama Cakor. Iya. Nah, terus Melpa sama Cakur nih. Baru di situ gua kenal Melpa sama Iam. Keren Iam bukan anak Polmed dulu, cuma teman Melpa nganterin. Udah tuh gua kenal. Gua nongkrong di depan nih, bertiga doang gua sama Cakor sama Kiwi ngerokok, ya kan ngeliatin bocah, ngeliatin ada sidik ngeplok. Iya, gua ngeliatin anjing, ini temen gua kayak gini sih. Bukan kurang masuk aja. Gua enggak masuk dan ya sama dia nih. Terutama dia nih yang ngeplok nada sidik, gua enggak bakal masuk udah kayak sama dia yang rambutnya panjang. Tuh gua Kiwi sama Cakur tuh gua pikiran gua enggak bakal masuk kayaknya sama dia nih. Gua ngomonginnya gitu-gitu doang. Nah, enggak lama datang nih Bre sama ini yang Basori datang. Gua tek Vario. Dia udah curiga gitu. Tingkat. Tua banget gua. Basori dikatain tua banget nih. Tapi kalau lu ngeliat emang bukan toko banget. Iya. Baru ngobrol, "Bang, ini tapi ini nanya dah." Bukan. Udah nanya udah gitu doang tuh. Iam jauh tuh. Bismillah, kita ngobrol aja. Gue jadi berempat tuh. Gua Caper, Kiwil sama Iam. Udah Ceng ngobrol sama Kiwil sama si Caper yang ngobrol sama Iam. Gua mah di ngerokok. Foto. Gua balik langsung. Ke situ rumah gua paling deket sih. Sama Kiwil Caper. Ini udah gua paling deket, yang lain juga gaji seru banget ya kalau di awal ya. Iya. Emang di awal tuh kesannya beda-beda. Mungkin gue kalau gue ikut pas ulang tahun Veronisa, gue relasi sama sih. Cuma kan yang tadi Pel, walaupun lu sama gue nggak datang nih ke Veronisa, cara pendekatannya beda-beda Nyong. Setiap orang tuh pasti punya pengalaman dan cara pendekatan beda-beda. Jadi buat teman-teman gue nih, buat yang baru pengen masuk kampus, lu beradaptasi dengan baik, nunjukin diri sendiri gitu. Orang lain bisa tahu kok, ibaratkan dia cocok gak nih sama lu nongkrongnya kayak gimana. Lebih ke arah
pribadi lu yang ngejelasinnya nanti temen lu siapa aja gitu. Satu kata sih Le, yang kata itu lu pernah bilang ke gua Ya Bang. pas pembagian kelas. Lu nanya gua, lu kelas mana di? Lu kelas B, lu Iya. kelas A. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita beda kelas, yang penting kita nongkrong bareng-bareng. Itu. Kasih tahu dah yang Itu. serem-serem. Soalnya dulu gue mikir anjing gue kayak gak punya teman di kelas, sumpah. Karena gue mikir yang gue kenal di kelas gue pertama itu cuma Kigeng, dan tiba-tiba Kigeng duduknya langsung sama Iam. Gue langsung kayak gak punya ya ini ya apa Ilham DP sama DP. Nah dari situ gue mikir gue kayak gak punya teman di sini. Makanya gue bilang ke Akit gitu tuh, kita beda kelas tapi kita satu tongkrongan ya, tetap harus satu tongkrongan. Oh, kalau di kelas sih kita langsung ini sih Pel ya. Kita bertiga sama Goyo sih pertamanya. Langsung jadi pentolan sih. Langsung buat pentolan sih. Kalau langsung jadi pentolan sih. Iya, langsung ngecakin si Cahil. Manggil Anggi tapi nunjuknya ke tompel. Tai. Iya, mau nunjuk siapa? Udah inget banget gua Mbak Maya. Coba tunjuk satu temennya. Si Cahil nunjuk tompel nih, tapi nyebutnya Anggi. Nih, Anggi. Goyo kan gua sama Goyo. Lu tau Goyo langsung ketawa ya Goyo lah. Ini siapa namanya, Bang? Anggi ya? Ardana langsung gitu. Tiba tuh asik banget. Langsung hancur sih kelas kita ya. Langsung Pecah sih. Baru dah dari situ relasi kelas lah tuh ya. Iya, relasi kelas. Baru ke kelas. Itu pokoknya adaptasi di awal nih nongkrong buat lulu semua yang dengerin podcast kita bertiga nih. Itu sedikit pengalaman dari kita nih. Jadi buat lulu pada, gua harap lu nanti ketika masuk kampus, walaupun yang PSBB gini, lu pasti adaptasi lagi sama tongkrongan lu gitu. Cuma gua harap kalau lu nongkrong, tunjukin diri lu sebenarnya biar teman lu yang milih lu juga. Jangan lu yang milih temen nih tiba-tiba, tapi ujung-ujungnya lu nggak nunjukin siapa diri lu sebenarnya. Orang lain juga nggak, lu taunya lu fake doang gitu. dan bohong dah. Iya. Sharing berjalannya waktu kita juga bakal bisa temenan kalau lu cocok sama gua. Gitu doang sih. Udah segitu doang ya untuk obrolan soal tongkrongan awal ini, nongkrong pertama kali. Thank you buat Ardana, Makin, Aji. Sedikit pengalaman ini buat yang kangen kita juga ngobrol kayak apa. Ini gua bagiin podcast lagi. Podcast. Gue bagiin dari sini gue ngasih sedikit sharing soal cara kita nongkrong. Jadi buat semua yang udah nonton udah dengerin, thank you ya Sob. Nih udah belibet nih, udah jam 5 lewat soalnya nih, udah setengah 6. Iya, makanya dari situ thank you. Tungguin podcast kita ya bareng-bareng ya. Yoi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.